Aksi Heru Budi rombak hingga hapus peninggalan Anies. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan sejumlah perombakan pada program peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selain itu tercatat ada sejumlah program era Anies yang tak dilanjutkan Heru Budi. Di antaranya tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP DKI Jakarta dan pembangunan perpanjangan jalur sepeda. Tak hanya itu, kawasan Monumen Nasional yang sebelumnya direvitalisasi oleh Anies rencananya bakal dihijaukan kembali Heru Budi. Heru juga tak segan-segan mencopot sejumlah direktur utama hingga komisaris di jajaran badan usaha milik daerah DKI Jakarta yang sebelumnya ditunjuk Anies Baswedan. Merangkum dari beberapa peninggalan Anies Baswedan yang dirombak hingga dihapus, Heru pasca menjabat PJ Gubernur DKI Jakarta. 1. TGUPP. Sejak hari pertama dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menyatakan tidak akan membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan melainkan memaksimalkan ASN di dinas terkait. Heru menyebut ada tim ahli dan tenaga ahli untuk membantunya menjalankan tugas selama memimpin ibu kota. Menurut Heru, keberadaan TGUPP tergantung selera masing-masing pejabat. Selain itu, keberadaan TGUPP seringkali terkritik pimpinan DPRD. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Mursadi misalnya menyebut ingin membuatkan TGUPP seiring berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur. Prasetyo menganggap keberadaan TGUPP saat menjadi penyakit di pemerintahan provinsi di Jakarta. Prasetyo bahkan mengungkit gaji yang diterima TGUPP hingga puluhan juta dari APBD setiap bulannya. Diketahui untuk 2023 mendatang, DPRD DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk TGUPP. 2. Anggaran jalur sepeda. Anggaran perpanjangan jalur sepeda terutama tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah RPD DKI Jakarta tahun 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022 juga sepakat dihapus. Era Anies pembangunan lajur sepeda direncanakan sepanjang 298 km serta terhubung dengan jaringan angkutan umum massal dan ditargetkan sepanjang 535,68 km jalur sepeda rampung pada 2026. Awalnya saat rapat kerja bersama Komisaris B DPRD DKI Jakarta di Grand Kempaka Bogor, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran 38 miliar rupiah untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Diketahui dana ini sempat dinolkan. Saat dikonfirmasi, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut jalur sepeda tak dapat dijadikan program prioritas jika dilihat dari fungsinya di tengah warga ibu kota. Kendati demikian, dialokasinya anggaran untuk evaluasi dan optimalisasi jalan sepeda tersebut tentunya 3,5 miliar rupiah. Jadi tahun depan, Dinas Pembangunan bakal fokus pada evaluasi efektivitas penggunaan ratusan kilometer jalur sepeda yang sudah ada saat ini. 3. Revitalisasi Monas. Heru Budi menyatakan minat untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional usai pohon-pohon di sekitar Monas ditebang Anies saat memimpin Jakarta. Keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan Heru dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat membahas pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. Keduanya sepakat akan membuat kawasan Monas menjadi lebih hijau. Sementara itu, Heru mengatakan bakal berkoordinasi dengan Mensesnek selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka. Sebagai informasi, kawasan Monas direvitalisasi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies 2019, namun mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya dari koalisi pejalan kaki. Penyebabnya sejumlah pohon ditebang untuk memuluskan proyek tersebut, di mana total ada 205 pohon ditebang demi membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. 4. Rombak direksi BUMD. Tak hanya program kerja Anies yang dirombak hingga dihapus Heru, sejumlah mana yang sesungguhnya ditunjukkan Anies mengisi direksi BUMD juga dicopot Heru. Perombakan jajaran direksi itu mayoritas disebut untuk penyegaran jajaran, termasuk memilih pengganti yang dinilai tepat meningkatkan kinerja BUMD Pemprov DKI. Di antaranya bahkan terhitung baru beberapa bulan ditunjuk Anies menjabat namun diganti Heru, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta. 5. Bike sharing goes. Layanan sewa berbagi sepeda atau bike sharing era Anies kini juga terbengkalai. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bike sharing terbengkalai karena Gowes selaku operator layanan bike sharing kesulitan pendanaan. Akibatnya total 218 sepeda Gowes telah diangkat dan dihentikan operasionalnya.
Sebagai informasi, ada 67 titik tempat layanan bike sharing di Jakarta dengan total terdapat sekitar 417 sepeda sewa. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo menyebut setidaknya ada 33 titik layanan bike sharing yang sepeda sewanya sudah harus ditarik. Selain karena kendala biaya, adanya kajian dan evaluasi terkait jalur sepeda serta menyesuaikan dengan Pergub Nomor 36 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan sepeda terintegrasi angkutan umum massal yang terbit tanggal 15 Agustus 2022 juga menjadi alasan ditariknya ratusan sepeda sewa itu. Secara bertahap, sepeda-sepeda tersebut akan terus dievaluasi dan yang tidak memenuhi kriteria juga akan secara bertahap ditarik dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan.